Parahan itu harus dipanggil hari ini. Keterangan saksi termasuk Pak Wakil sudah menjelaskan peran wali kota dalam rotasi, mutasi termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi program pemerintah Kota Bandung. Lebih mungkin bocoran sedikit teman-teman. Jadi di dalam handphone yang disita oleh pihak kejaksaan itu ada handphone Pak Wakil Wali Kota, Pak Erwin. Di situ ada grup chat yang isinya ada Wali Kota, Pak Erwin dan Pak Awal. Di situ jelas sekali peran wali kota sebagai apa. Sing sabarnya, lamunnya bener, ya akang terbukti, nya geus kumaha deui, da pamolang sorangan eta mah. Kitu weh. Assalamualaikum, salam dunia. Waniannya iya wali kota Bandung Parhan wanian pisan sampaikan ka nyindir bahwa nih cenanya berita nya atuh keun bae we erek ngonten rek nu kumaha oge nu penting mah teu ngarugikeun masyarakat daripada henteu ngonten henteu gawe cek saha henteu gawe saya mah cuma tidak terpublikasi aja nya atuh tidak diam di penjara we jika wakilna. Alurnya seperti itu, berujung urusan ini adalah harusnya di wali kota, bukan di wakil. Begitu. Karena sekali lagi, wakil itu hanya akan berfungsi bila difungsikan. Dia hanya akan bicara bila disuruh berbicara. Dia hanya akan bergerak bila disuruh bergerak. Oleh siapa? Ya oleh wali kotanya. Tidak bisa bergerak sendiri. Yang punya kewenangan di dalam banyak hal, apalagi urusan rotasi mutasi, ya wali kota dong, bukan wakilnya, bener gak? Kejaksaan Negeri Bandung melakukan penyidikan resmi sejak 27 Oktober 2025. Dan nama yang paling disorot bukan pejabat yang bejeng di baliho, tapi Angga Wardana, orang dekat Wali Kota Muhammad Farhan, disebut punya pengaruh gede di balik pengaturan jabatan dan proyek kota. Dia udah dipanggil sebagai saksi, dan meskipun bukti mulai dikumpulin, tapi belum ada penetapan tersangka. Dan walaupun rumor OTT rame di publik, Kejari bilang tegas, gak ada OTT. Ini murni penyidikan lewat bukti, bukan operasi tangkap tangan. Lebih dari 50 saksi udah dimintai keterangan sejak Oktober, barang bukti udah disita, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan disebut melibatkan lebih dari satu pejabat. Sampai bisa ngatur jabatan gitu? Sekuat apa coba backingnya? Tanggal yang sama 29 dan 30 Desember 2025. Intinya begini, jadi yang diperiksakan terhadap klien kami, Pak Erwin itu hanya sebatas undang-undang pemerintahan daerah, kewenangan dari wakil wali kota, tupoksi. Tinggal berbicaranya tupoksi saja, tidak ada bukti-bukti yang disodorkan oleh penyidik berkaitan hak pasal-pasal yang disalahkan, peristiwa hukum yang terjadi, ataupun misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami. Jadi hanya berbicara kewenangan saja. Bahkan dalam dua pemeriksaan tersebut, pertanyaannya hanya itu saja. Apa yang menjadi kewenangan? Jadi tidak ada bukti yang disodorkan oleh penyidik kepada kami berkaitan dengan apa pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami, Pak Erwin. Jadi sampai hari ini tidak ada yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan. Baik penyalahgunaan wewenang, kemudian jual beli jabatan. Itu sebab termasuk pemerasan. Tidak ada itu bukti-bukti tersebut. Itu sampai sekarang dari keterangan Pak Erwin itu sudah tepat sekali kalau sudah waktunya Kejaksaan Negeri Bandung memanggil itu wali kota hari ini. Parahan itu harus dipanggil hari ini. Keterangan saksi termasuk Pak Wakil sudah menjelaskan peran wali kota dalam rotasi, mutasi termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi program pemerintah Kota Bandung. Lebih mungkin bocoran sedikit teman-teman. Jadi di dalam handphone yang disita oleh pihak kejaksaan itu ada handphone Pak Wakil Wali Kota, Pak Erwin. Di situ ada grup chat yang isinya ada Wali Kota, Pak Erwin dan Pak Awal. Di situ jelas sekali peran wali kota sebagai apa. Nama grupnya Pendopo. Silakan teman-teman tanya ke penyidik nanti. Ya, di situ sudah jelas peran Pak Wali Kota. Jadi hari ini saya meyakini harus segera diperiksa itu wali kota. Karena klien kami Pak Erwin itu tidak ada jual beli jabatan tidak ada. Mengenai proyek pemaksaan proyek tidak ada. Sementara
di dalam chat-chat yang ada di dalam itu sudah jelas bahwa betapa terbatasnya kewenangan Pak Erwin sebagai wakil wali kota dan kewenangan penuh itu dimiliki oleh wali kota. Hal yang perlu diamati betul. Satu, masalah status itu apakah masih status itu artinya gini, tercatat sebagai aset di mana, itu penting. Tuh. Kedua, anggaran, karena dua hal yang terdesak gitu, secara manajemen keuangan tuh gitu. Jadi saya pengen tahu dulu asetnya ada di mana, kedua anggarannya ada dari mana. Tapi kalau dibiayai diserahkan ke Kota Bandung, setuju nggak Pak? Oh, yang namanya rumah ibadah mah harus kita urus sama-sama. Oh, berarti itu siapa untuk dikelola? Saya akan ajak semua orang yang peduli kepada Masjid Raya Kota Bandung, Masjid Raya Bandung, untuk kita pelihara bersama. Karena gini, saya mah hanya karena saya Muslim, maka saya akan bilang, bukankah Dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan. Kumaha ieu wakil wali kota urang ieu tersandung kasus. Itu bener sudah terbukti Kang Erwin teh. Aduh, asa kumaha euy. Si aku selaku pemilih anu milih Kang Farhan jeung Kang Erwin, asa kumaha gitu teh, asa pabeli terasa ti cengklak mana Rami Jutrarai gitu tah ngadenge kasus jiga kieu teh. Padahal kan dilantik teh can lila atuh ti bulan Februari ayeuna November karena ge kurang leuwih 8 bulan. Nah geus muncul kasus jiga kieu. Anjing teu wel aing boga pemimpin euy. Cik menurut warga Bandung anu kamari milih Kang Farhan. Nah urang-urang kabeh teh salah milih pemimpin atau kumaha ieu? Coba. Ya. Nu berikutna kanggo Kang Farhan, Kang, akang ayeuna ulah nepikeun ka tersandung kasus-kasus jiga kieu lah. Ya, asa teu kudu Kang lah. Jagalah kepercayaan ti warga akang anu milih akang, anu mercayakeun kota urang, kota Bandung di bawah kepemimpinan akang. Ulah nepikeun ka kieu lah Kang nya, ieu mah omat we. Ti kami warga Bandung nu milih akang. Ayeuna warga Bandung anu teu milih akang meureun nempo kieu teh asa puas, cenah puas cek aing ge salah milih. Pasti kitu. Nya, sok anggur mah ayeuna mah gawe gerecep, ulah loba bering ka dieu bering ka ditu. Sing lobakeun eksekusi sakirana aya rakyat anu memang ngarugikeun rakyat nu lainna, nyokot hak batur nya geus we sikat, kudu loba lieur. Sarua jiga gubernur sakirana penertiban lahan-lahan milik negara, leuwih milik daerah, milik Pemprov, tapi ditempatan ku rakyatna bantangul, tidak tahu terima kasih, geus manempatan, tapi sakeun rek dipake kadon minta ganti rugi, kadon ambek-ambekan, kadon demo, nu kitu mah geus sikat babad. Nu penting mah kota Bandung jadi asri deui, jadi ngeunaheun deui, nya fasilitas-fasilitas di Bandung sok diperbaiki. Anu sakirana banjirna edan eling, teu kira-kira misalkan nepikeun ka 1 ur, sabeuteung, sok rada digerecepkeun, minimalna dikurangan lah anu asalna sabeuteung atuh jadi 1 ur, anu asalna 1 ur jadi samumuncangeun, anu asalna samumuncangeun jadi teu banjir tah kitu we, buktikeun ka warga Bandung anu milih akang. Terus masalah runtah omat nya. Itu awal dari penyakit, anjeung gareuleuh we nempona kota Bandung loba sampah. Terus oge hasil karya Kang Emil baheula berupa taman atau naon lah nu dibangun ku Kang Emil, urus nya dirawat, kalau perlu ditambahan anu sakirana bakal ngeunaheun, bakal enakeun, jang tempat nongkrong, jang tempat ngaluapkeun naon nya atuh aspirasi anak-anak muda di Bandung lah gitu, difasilitasi. Terus tempat-tempat anu sakirana dibangun tapi eueuh gunana rek dibongkarnya bongkar, erek diperbaiki, dikembalikan deui ka fungsi awalnya leuwih halus. Anu penting mah gerak cepat we, ulah loba bering ka dieu bering ka ditu. Anu paling penting deh terakhir, ulah nepikeun ka aya kasus Kang. Bener ya mah ulah nepikeun ka aya kasus. Gampang mah naon? Memang saya lain keluarga akang, persaudaraan jeung akang, tapi kan naon akang teh bisa jadi kieu dipilih ku urang.
ku saya salah sahijina dah hiji suara ge berharga. Ditambah deui nu milih akang teh selain urang teh aya pamajikan, aya bapa, aya indung, aya lanceuk. Coba milih akang kabeh jeung Kang Erwin. Nya jadi jaga kepercayaan ti warga Bandung anu milih akang. Keun lah masalah Kang Erwin mah sugan we enggal beres. Nya lamun terbukti yak diprosesnya proses, lamun tidak terbukti sok gawe deui sing bener. Baturan Kang Parhan, tata kota Bandung, nya ditata dingeunahkeun deui lah. Pokona mah kitu we. Ieu mah masukan saya ti pemilih akang ti warga kota Bandung. Hatur nuhun Kang Parhan, kanggo Kang Erwin. Kang, sing sabar nya. Lamun nya bener ieu akang terbukti nya geus kumaha deui. Da pamolang sorangan eta mah. Kitu we. Assalamualaikum, salam dunia. Waniannya iya wali kota Bandung Parhan wanian pisan sampaikan ka nyindir-nyindir bahwa nih cenanya berita nya atuh keun bae we erek ngonten rek nu kumaha oge nu penting-penting ngarugikeun masyarakat daripada henteu ngonten henteu gawe cek saha henteu gawe saya mah cuma tidak terpublikasi aja nya atuh tidak diam di penjara we jika wakilna. Untuk mata jangan suka nyinir-nyinir sama orang yang bekerja. Udah atuh kalau kalian meyakini itu yakin ya udah jalani. Jangan pernah suka menyinir-nyinir daripada diam di penjara. Sok itu didinya Pak Erwin berani melawan wali kotanya. Kita tahu sama-sama wakil wali kota Bandung itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan. Orang sebetulnya dari kemarin juga curiga, masa iya sih korupsi penyalahgunaan kewenangan berujung hanya di wakilnya, tidak ada keterlibatan wali kotanya, apalagi ditambah dengan teriakan istri Erwin ini. Istrinya mengatakan, suami saya hanya dikambing hitamkan. Muncul dari berbagai elemen masyarakat desakan untuk kejaksaan memeriksa Parhan, elemen mahasiswa lah, masyarakat lah. Karena masa iya sih berujung satu kali lagi hanya di wakilnya, tidak ada keterlibatan wali kotanya. Kita tengok baca dulu nih, Mang Erwin mendesak Kejari untuk juga sama memeriksa Parhan. Mungkin nggak mau saya sendirian. Semua aktor-aktornya harus diciduk, saudara. Kita baca nih. Korupsi Pemkot Bandung, Erwin desak Kejari periksa Muhammad Parhan. Kejaksaan Negeri Kota Bandung hingga kini belum memeriksa Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kondisi tersebut dipersoalkan oleh salah satu tersangka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, yang menilai penyidikan belum dilakukan secara menyeluruh. Saya sih di dalam hal ini percaya kepada Mang Erwin bahwa juga sama kita mendesak kejaksaan memeriksa siapa Parhan sebagai wali kotanya. Karena sekali lagi ini persoalan korupsinya penyalahgunaan wewenang. Dan apakah wakil wali kota punya kewenangan di dalam menentukan apalagi proyek? Atau apalagi misal urusan jabatan ini harus dipegang sama siapa? Kan itu melalui mekanisme yang sangat kompleks dan sangat ketat, serta harusnya berujung di wali kota dong, bukan di wakil. Kan logika kita berkata demikian dong. Wakil itu apa sih? Dia hanya akan bergerak bila digerakkan. Dia akan bersuara bila disuruh untuk bersuara. Kan begitu fungsi wakil itu. Peran utamanya ya wali kotanya dong, bukan wakilnya. Melalui kuasa hukumnya, Erwin meminta Kejari Kota Bandung segera memanggil dan memeriksa Muhammad Farhan guna membuat terang perkara yang tengah ditangani penyidik. Apa? Passwordnya? Bentar. Nih. Udah di sana. Sampai hari ini tidak pernah dijelaskan secara konkret apa bentuk pelanggaran hukum yang dituduhkan, baik penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan maupun pemerasan. Coba, ini kasusnya nih.
jual beli jabatan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang. Ini, aduh, masa ya sekali lagi dilakukan hanya oleh wakil? Apa sih wakil? Wali kotanya dong yang punya kewenangan-kewenangan ini. Menurut logika saya, ya wali kotanya. Tidak ada bukti yang diperlihatkan, ujar kuasa hukum Erwin. Menurut Rohmat, berdasarkan keterangan kliennya, sudah seharusnya penyidik memeriksa wali kota Bandung karena kewenangan utama dalam rotasi, mutasi jabatan, serta kebijakan pemerintah berada pada kepala daerah. Bener kan? Dari keterangan Pak Erwin sendiri, sudah waktunya Kejaksaan Negeri Bandung memanggil wali kota untuk dimintai keterangan. Kewenangannya ada di wali kota kok, bukan di wakil. Rohmat menjelaskan, Erwin telah menjalani pemeriksaan selama 2 hari pada 29 sampai 30 Desember 2025. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik dinilai berulang dan tidak menyentuh substansi kewenangan. Sementara posisi wakil wali kota memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis. Keterangan saksi termasuk Pak Erwin telah menjelaskan secara terang peran wali kota dalam proses rotasi dan mutasi jabatan serta pelaksanaan program pemerintahan Kota Bandung, ujarnya. Ia juga menganggap adanya grup percakapan WhatsApp bernama Pendopo yang terdapat dalam telepon genggam Erwin yang disita penyidik. Grup tersebut disebut beranggotakan wali kota Bandung Muhammad Farhan, Erwin, serta tersangka lain yakni anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga alias Awang. Dalam percakapan tersebut terlihat jelas peran masing-masing pihak termasuk posisi wali kota. Namun grupnya Pendopo dan dari situ tergambar kewenangan penuh berada pada wali kota. Menurutnya, tidak terdapat pembahasan proyek dalam percakapan tersebut, melainkan justru menunjukkan keterbatasan kewenangan Erwin sebagai wakil wali kota. Atas dasar itu, pihaknya mendesak Kejari Kota Bandung segera memeriksa Muhammad Farhan agar konstruksi perkara menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Sebelumnya, Kejari Kota Bandung menyatakan belum merencanakan memanggil terhadap wali kota Bandung. Penyidik beralasan belum terdapat keterangan saksi maupun alat bukti ataupun keterangan yang mengarah kepada nama tersebut, ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bandung. Meski demikian, Kejari menegaskan penyidikan masih terus berjalan dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemanggilan apabila ditemukan bukti baru. Apabila dalam pendalaman perkara terdapat keterangan saksi atau alat bukti yang mengarah kepada yang bersangkutan, kejaksaan pasti akan memeriksanya. Dan Nurul Ihsan, ia menyebut hingga kini penyidik belum melihat adanya urgensi untuk memeriksa wali kota Bandung berdasarkan alat bukti yang tersedia. Namun ke depan apabila alat bukti mencukupi dan pemeriksaan diperlukan, siapapun pasti akan dimintai keterangan. Saya kira ini adalah langkah awal untuk Pak Erwin pada akhirnya bakal berani buka-bukaan bahkan melawan wali kotanya. Iyalah, rugi bos. Ngeri-ngeri sedap ya jadi pejabat itu, Pak. Ini loh, kalau belum siap mental, jangan coba-coba. Kalau mental kita masih mau korup, ingin korup, berpotensi tergoda oleh korup-korup, jangan jadi pejabat, jangan mau. Dan saya harap untuk kemudian APH ini, Kejari salah satunya, itu juga adil di dalam memeriksa semua. Ini urusan korupsi Bupati Bekasi. Kan KPK juga dimungkinkan akan memanggil Rieke Diah Pitaloka. Kenapa dipanggil Rieke? Itu karena penasehat wali kota. Penasehat siapa? Bupati Bekasi. Nah ini urusan korupsinya kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, rotasi mutasi. Ini kan semuanya berujung pada tanda tangan wali kota dong mestinya, bukan diwakil, benar gak? Rotasi mutasi, kewenangan. Apa sih kewenangan wakil wali kota? Semuanya ada di wali kota kok, bukan di wakilnya. Merinan logika kita demikian, benar tuh?
Apa logika saya salah? Dan ternyata kuasa hukum Erwin juga melogikakan hal yang sama. Bukan hanya logika, memang alurnya seperti itu. Berujung urusan ini adalah harusnya di wali kota, bukan di wakil. Begitu. Karena sekali lagi, wakil itu hanya akan berfungsi bila difungsikan. Dia hanya akan bicara bila disuruh berbicara. Dia hanya akan bergerak bila disuruh bergerak. Oleh siapa? Ya oleh wali kotanya. Tidak bisa bergerak sendiri. Yang punya kewenangan di dalam banyak hal, apalagi urusan rotasi mutasi, ya wali kota dong, bukan wakilnya. Betul gak?